isin, gak usah kuatir nopo-nopo. Umure jek ono nggih. Jatah gagale jek akeh iku entekno. Nek sampean jatah gagal iku gak tau dipakai. Nggih. Ya wis, sampean tuwek moro-moro pengen mulai, ternyata jatah gagale jek butuh iki. Ya wis, akhire nggih sampean gagal, wayahe berhasil umure gak tutup. Enten jatahe imbang. Nih, sebelah katakanlah kanan dan kiri atau AB. Nih. A iki jatah sukses ya, sing B iki jatah gagal. Jadi kita jatah gagal ambek sukses ini masing-masing enten sebenarnya. Kalau kita jatah gagal ini gak pernah dipakai pada saat kita pengen mulai di saat usia yang tidak tepat, ngoten nggih. Lah gaya apa onoke umur niku kan gawe ngukur. Adanya usia itu ya supaya kita bisa kapan nih saya mulai gitu. Mboten napa-napa ada target niku harus. Jadi kalau kita nggak ada target sama sekali, justru akan menyulitkan diri sendiri. Rasulullah mawon perjalanan hidupnya oleh Allah dibikin angka-angka, kayak seakan-akan itu nanti akan menjadi acuan umatnya Rasulullah untuk berbuat sesuatu, untuk memperjuangkan sesuatu, ya otomatis di usia muda sampai perjuangannya nggak terlalu berat. Nanti masuk usia 20-an, ini berat-beratnya biasanya 20 sampai 30 tahun ini yang lumayan agak berat nih, karena sampean sudah tidak lagi dipandang anak-anak, sampean sudah dipandang jadi orang dewasa, tapi sudah ada ini yang atasnya sampean. Nah, beratnya umur 20 sampai 30-an itu nggih karena terhimpit niku wae nggih. Dadi kecepit. Diarani dewasa iku ono sing luwih dewasa, sampean belum cukup mumpuni untuk bisa mengambil keputusan, belum cukup dianggap pantas nggih. Tapi dianggap je anak-anak, ya wis gak anak-anak wong wis umur 20 tahun. Nah, ini biasanya masa-masa terberat antara usia 20 sampai 30 tahun. Nanti beda lagi, 30 sampai 40 tahun ini usia yang benar-benar ideal. Usia 30 tahun nih bagi perempuan. Usia 30 tahun niku usia sing pas. Menikah di usia 30 tahun niku nggih pas. Nopo nggih, percaya nggak percaya, orang-orang soleh itu banyak yang terlahir dari ibu yang di atas usia 30 tahun. Orang-orang jenius, ya niku sering-seringnya ibu niku waktu melahirkan dia niku usianya sudah di atas 30 tahun. Iki usia paling ideal, nanggone karir ya ideal, secara sosok sampean juga pasti sudah mulai dipandang. Itu antara usia 30 sampai 40 tahun. Nanti 40 tahun sampai 50 tahun beda lagi perjalanannya, perjuangannya akan beda lagi. Jadi ya memang harus ada terus ini yang diperbuat. Gak usah wedi mati, ya iku mang ngeten numpak kapal niku mungkin kedelek dijawab ya ambek santai ya Umi, biasane kalau lek nemoni tamu ya ambek santai ngene iku nggih. Oh nggih lek teng griya nggih mungkin nggih saged kesetrum, ketiban genteng ngene aja. Terus saya diomongno halangan ini. Berikutnya apa qu'uduhum kan tadi aulam yunjihim apa qu'uduhum duduknya Taifah. Duduk itu maksudnya berdiamnya Taifah. Berdiam enggak ikut keluar rumah gitu loh maksudnya. Li'anna qada'uhu karena sesungguhnya ketentuan Allah Ta'ala mahlur siapa Allah itu kainun tetap la mahalata secara pasti. Wa fa'ala dan melakukan siapa Allah ma pada perkara fa'ala yang telah melakukan siapa Allah bi Uhudin di dalam perang Uhud. Artinya demikian juga Allah memberlakukan kejadian di dalam perang Uhud, ya, bikin skenario di dalam perang Uhud. Tujuannya liya betalia supaya menguji siapa Allah, yaktabiro artinya menguji siapa Allahu Allah ma pada perkara fi sudurikum di dalam hati-hatimu. Qulubikum artinya di dalam hati-hatimu minal ikhlasi
dari ikhlas, wan nifaki dan nifak dan munafik. Waliyumahiso dan untuk memisah atau membersihkan siapa Allah. Yumayiza artinya memisahkan siapa Allah ma pada perkara fi kulubikum di dalam hatimu. Wallahu adapun Allah itu alimun maha mengetahui bidatis suduri dengan pergerakan hati, dengan pergerakannya hati. Bima dengan perkara fil qulubi yang berada di dalam hati. La yakfa tidak samar alaihi atas Allah apa syai'un sesuatu. Wa innama ya betali dan sesungguhnya hanya menguji siapa Allah liyudharo supaya menyaksikan siapa Allah linnasi terhadap manusia. Innalladzina sesungguhnya orang-orang tawallau yang berpaling siapa alladzin minkum darimu anil kitali dari peperangan yaumal taqo ketika bertemu apa al jam'ani dua golongan jam'ul muslimina yaitu golongan orang-orang muslim wa jam'ul kafirina dan golongan orang-orang kafir wa jam'ul kuffari dan golongan orang-orang kafir bi Uhudin di tanah Uhud. Tujuan Allah membuat skenario di dalam perang Uhud itu pengen melakukan seleksi alam. Ya, demikian juga yang terjadi di hidup kita. Maka seringkali ketika nanti sampean sudah semakin dewasa, sampean akan semakin sadar. Oh iya ternyata people comes and go. Karena memang seperti itu manusianya. Orang itu datang dan pergi. Di situ ketika kita berjalan dengan sekelompok orang-orang gitu ya, atau menjalani sebuah kehidupan yang sifatnya berkelompok, atau kita meraih sesuatu gitu, orang pasti datang dan pergi karena Allah menghendaki skenario yang seperti itu. Ada hal-hal yang dikehendaki di dalam hidup kita, ngoten nggih. Jadi kayak dari waktu ke waktu, oh dulu teman-teman SMP saya ini, kok ternyata sekarang udah jauh semuanya, kok teman saya ganti, nggih. Ojo nang kehidupannya awak dhewe nggih, tenggene zamane Rasulullah pun juga terjadi, nggih, seleksi manusia semacam ini Allah akan lakukan. Kadang-kadang yang namanya perpisahan, perpecahan, nggih, ini bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Ini sesuatu yang berat, begitu pula yang terjadi di dalam perang Uhud. Allah menghendaki keadaan ini terjadi, ingin melakukan seleksi alam yang benar-benar di situ yang diuji bukan hanya tentang keterikatan antar satu dengan yang lain, ya, tapi apakah di sini bagaimana keterikatan kita dengan kelompok sesama Muslim, ya, apakah kita bisa saling percaya dengan kekuatan jamaah. Kan kekuatan Islam itu ada pada berkelompoknya niki, karena di dalam Islam ada kegiatan sholat jamaah, ada kegiatan infak, ya, itu semuanya adalah bentuk bentuk kekuatan umat Islam. Ya, kekuatan kelompok itu. Nah, kejadian di perang Uhud itu dibuat oleh Allah sedemikian rupa. Allah ingin melakukan seleksi mana yang benar-benar beriman, ya, dan mana yang di hatinya ada nifak gitu. Dan itu kelihatan pada saat kita melakukan terjadi kesulitan. Ini sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya teman yang benar-benar baik, ya, rekan yang benar-benar baik, bisa di situ keluarga atau siapapun itu, adalah yang ya tetap berada di pihak kita, ngoten nggih, tetap saling support di saat kita jatuh dan sebagainya gitu. Terus kemudian pada saat kita mencapai sesuatu, si teman atau rekan-rekan ini juga tetap memberikan apresiasi. Nah, ini berarti kita berada di kelompok yang tepat, ngoten nggih. Jadi terhadap sebuah kelompok Allah selalu melakukan seleksi. Tidak terlepas dari kondisi itu adalah terhadap di zaman Rasulullah. Ya, salah satunya adalah peristiwa perang Uhud. Jelas teng mriki kalimatnya jelas nggih. Innamastazallahu musyrik innalladzina tawallau minkum, apakah ada yang berpaling dari kalian? Otomatis keterikatannya harus dilepas. Bahkan di dalam kisah para sahabat Rasulullah niku,
yang ikut berbaiat dengan Rasulullah dan sudah menikah seperti Sayyidina Abu Bakar nih. Sayyidina Abu Bakar niku usianya terpaut 2 tahun lebih tua dengan Rasulullah nggih, lek mboten salah nggih. Jadi beliau ini adalah sahabat Rasulullah dari kecil, terus ketika menyatakan iman kepada Rasulullah, istrinya nggak ikut. Ini juga terjadi seleksi alam. Dan kalau seorang mukmin ini tidak boleh berumah tangga dengan seorang yang tidak beriman, kan jelas nih pun enten penjelasannya. Pada saat itu juga ada semacam proses pemisahan, dan itu terjadi dilakukan oleh para sahabat. Akhirnya pisah. Sayyidina Abu Bakar dengan istrinya yang tidak beriman ini, dengan ibunya Sayyidah Asma ini pisah. Tapi Sayyidah Asma pada saat itu yang masih usia 14 tahun, karena menyatakan kesanggupan untuk ikut dengan sang ayah, ikut khidmah dengan Rasulullah, maka ikutlah hak asuhnya berada pada Sayyidina Abu Bakar karena menyatakan beriman. Nah, terus bagaimana hubungan Sayyidah Asma dengan ibunya? Ini tetap baik. Jadi ada semacam berdamai dengan masa lalu lah bahasa saiki ngoten nggih. Jadi tetap ada komunikasi, cuman di dalam beberapa hal memang dikomunikasikan langsung dengan Rasulullah, seperti pada saat ada satu momen di mana Sayyidah Asma ini diberikan hadiah makanan oleh ibunya yang tidak beriman. Niki sebelum menerima tanya dulu ke Rasulullah, ya Rasul, saya diberi oleh ibu saya ini, apakah boleh saya terima? Dan ini terus berjalan sampai akhirnya ibu kandungnya Sayyidah Asma ini juga wafat ya. Wallahu a'lam apakah wafatnya dalam kondisi beriman atau tidak, yang jelas pisah. Terus kemudian Sayyidina Abu Bakar ini menikah lagi dengan ibunya Sayyidah Aisyah, yang dikatakan oleh Rasulullah kalau pengen tahu wajah perempuan surga ya ibunya Sayyidah Aisyah. Ceritanya seperti itu. Nggih dawa lah nggih lek nyeritakno sahabat-sahabat ngoten niku dawa. Jadi balik malih tenggene ngaji, pada saat itu memang ada seleksi nih terhadap orang-orang yang sudah ikut dengan Rasulullah, bagaimana kesetiaannya terhadap agama Allah. Ya otomatis kalau mereka misalkan berteman cukup dekat dengan orang-orang yang beriman, ternyata kok nifak, ya sudah pertemanannya ya harus sudah, karena memang di sini tidak ada saling kepercayaan. Tapi beberapa di dalam peristiwa perang Uhud ini memang pada akhirnya setelah pergulatan batin yang sedemikian rupa, memang ada yang tetap ikut dengan Rasulullah ya, meskipun tadinya mereka sudah sempat berpaling ini, ada yang balik lagi kepada Rasulullah. Maka dijanjikan ampunan ya, seperti dalam ayat berikutnya nih. Innamastazalla jamul muslimina, terus tetep mbak iku mang wahum nggih, wahum adapun alladzin itu al muslimina orang-orang Islam, illasnai asyara kecuali 12 apanya rojulan laki-lakinya. Jadi dari pasukan perang Uhud yang berpaling dari Rasulullah itu hampir semuanya kecuali 12 orang. Mek rolas tok sing ternyata sing tetep nggih, sing teguh terhadap kebenaran Allah nggih, gak percaya ambek isu niku hanya 12 orang. Innamastazalla, tapi juga dijelaskan pada ayat berikutnya nggih. Innamastazalla, sesungguhnya hanya menggelincirkan, hum pada al-muslimun. Azalla artinya menggelincirkan, hum pada al-muslimun, siapa asyaitonu, setan, biwaswasatihim dengan waswasnya atau dengan godaannya syaiton, biba'dima dengan sebagian perkara, kasabu yang melakukan siapa muslimun minadzunubi dari dosa-dosa. Wama adapun wahwa adapun ma itu mukhalafatun
penyimpangan amron nabi pada perintahnya nabi. Jadi orang-orang muslim pada saat itu ya tadi yang sempat saya singgung di awal, dikuasakan hatinya kepada setan. Kenapa? Bima kasabu, dengan dosa-dosa. Jadi opo iso digudo ambek setan pada saat di tengah-tengah perjuangan, nggih. Di sini dijelaskan, di dalam ayat ini dijelaskan karena adanya dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang muslim. Apa salah satunya? Mukhalafatu amrin nabi, nggih. Melenceng dari perintahnya nabi. Walaqad afa, dan benar-benar telah mengampuni siapa Allah anhum dari muslimun. Tapi ketika sudah menyadari, diampunilah sama Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, lil mukminina, bagi orang-orang yang beriman. Halimun, pun maha bijaksana. La ya'jalu, tidak apa kesusu bahasa Indonesia enggak? Layak jalu, tidak tergesa-gesa siapa Allah alal usoti, atas orang yang durhaka, atas orang yang maksiat. Jadi ada maksiat tapi imannya juga masih ada. Nah itu enggak langsung dihukum. Inilah istimewanya umat Rasulullah, ya, istimewanya umat Nabi Muhammad, karena Rasulullah itu minta, ya, pada saat sudah diutus menjadi nabi, minta sama Allah, ya Allah, angkatlah seluruh bentuk kutukan di dunia ini. Jadi memang salah satu keutamaan yang diminta oleh Rasulullah bagi hambanya itu adalah diangkatnya kutukan langsung. Ketika zaman Rasulullah tidak ada hukuman seperti hukumannya nabi-nabi terdahulu. Makanya ojo heran, lek nang umat Rasulullah zaman sakniki niku wong LGBT itu gak ditumpes entek. Mboten koyok nanggone zamane Nabi Lut. Itu kenapa? Karena ketika di hatinya atau di dalam kesehariannya ini masih punya fungsi sosial yang baik, nggih. Niki kehidupannya jadi rawat kali Gusti Allah. Ini sesuai dengan permintaannya Rasulullah. Nek nabi-nabi pian mboten. Pokoke wis durhaka, wis kaboten, wis angel nggih, matur teng Gusti Allah, ya Allah jenengan tumpes umat kula. Langsung dikabulkan sama Allah, karena memang doa Nabi dan Rasul itu napa jenenge langsung terkabul. Tapi Rasulullah mboten. Dirawat kehidupannya umat manusia niku dirawat. Rasulullah nyuwun pokoke tasik enten kesaenan teng tiyang niki ya Allah jenengan jogo. Jadi kutukan wis gak ono. Malin kundang itu jelas mitos nggih. Mboten enten. Apa maneh zaman biyen anak durhaka dikutuk jadi ikan pari. Pun mboten enten punan kutukan koyok model ini pun mboten enten. Jadi halim, yang dimaksud halim di sini, Allah tidak tergesa-gesa di dalam menghukum umatnya, di dalam menghukum hambanya. Kedimaling ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin, la takunu, jangan ada engkau, itu kalladzina, seperti orang-orang kafaru yang kufur, siapa alladzin, ail munafikina, artinya orang-orang munafik, waqalu, dan berkata siapa alladzina kafaru li ikhwanihim, terhadap saudara-saudaranya alladzina kafaru, ai fi sya'nihim, artinya di dalam keadaannya ikhwan. Idza darabu, ketika pergi siapa ikhwanihim, safiru, artinya pergi siapa, pergi keluar rumah, nggih. Siapa ikhwanihim fil ardi, di bumi. Famatu, maka mati siapa ikhwanihim. Aukanu, atau ada siapa ikhwanihim itu huzza, yang pergi berperang. Jam'u ghazin, adapun huzan itu jamaknya lafadz ghazin. Fakutilu, maka akan terbunuh siapa ikhwanihim. Laukanu, apabila ada siapa ikhwanihim itu indana, di sisiku, mamatu, maka tidak akan mati siapa ikhwanihim. Wa makutilu, dan tidak akan terbunuh siapa ikhwanihim. Ai la taqulu, artinya jangan mengucapkan engkau, kaqaulihim, seperti ucapannya alladzina kafaru.
Artinya apa? Ayat ini menjelaskan kalau kita adalah orang yang beriman, jangan mudah mengucapkan ancaman. Jadi kan ucapan ini adalah ucapan ancaman. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Jangan kalian seperti mudah berucap seperti yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Apa ucapan orang-orang kafir atau orang-orang munafik? Apa ucapannya? Qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi au kanu guzan lau kanu indana mamatu wa makutilu. Ini yang diucapkan. Artinya apa? Orang-orang kafir ini atau orang-orang munafik niki nek memberi support iku gayane ngancem. Niki mboten pareng nggih. Ayat ini jelas menjelaskan hal itu nggih. Dengan sangat jelas mengungkapkan bahwa kata-kata ancaman itu adalah kebiasaan yang buruk. Jadi diibaratkan koyok ngomong ngeten kepada saudara-saudara mereka. Idza darabu fil ardi famatu. Wis aja lunga, kok lek awakmu lunga kok mati. Atau mengucapkan aukanu guzan fakutilu. Atau mengucapkan ojo jangan ikut berperang, jangan ikut berjuang, jangan ikut berperang, nanti kamu terbunuh. Nah, ucapan ancaman seperti ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Sampai ditambahi laukanu indana mamatu. Wis ta lek ambek aku ae kok selamat-selamat. Hati-hati. Ucapan seperti ini, nggih. Ini tapi kan itu adalah peristiwa di perang Uhud, tapi niki Al-Qur'an bisa diterapkan di seluruh lapisan kehidupan kita. Nggih. Jadi ketika kita memberikan sebuah bentuk pendidikan nggih, kepada orang lain, jangan mudah menggunakan kalimat-kalimat ancaman. Nah ini seringkali kita nggak kerasa, kita nggak kerasa. Makanya yang penting ada istighfar, kadang-kadang kalimat-kalimat kok ngoten niku gampang. Wis nang kene mbak aku selamat kan aku jare Gusti Allah. Jadi yo mboten, pada dasarnya kalimat seperti itu kalimat yang kurang baik untuk diucapkan karena keselamatan orang lain adalah tanggung jawab dia sendiri, begitu juga dengan kita, keselamatan kita ya tergantung diri kita sendiri gitu. Yang penting kalau sudah ada tekad untuk memperjuangkan sesuatu ya sudah kita jalan. Kita jalan. Nanti kalau kalian sudah semakin dewasa gitu ya, terus kemudian menghadapi hal-hal yang sifatnya menguji keimanan, menguji keimanan, ya maka semakin kita teruji maka yang bisa kita lakukan adalah banyak-banyak beristighfar. Kenapa? Karena orang yang mudah dihinggapi oleh keraguan-keraguan, itu pasti karena kurang pegangan itu napa nggih kaya kasarane niku dosane akeh. Kados tenggene ayat niku dijelaskan kenapa orang-orang mukmin ini bisa tertipu dengan isu yang disebarkan oleh munafikin. Alasannya adalah karena dosa-dosa yang telah dilakukan. Bisa jadi ketika kita dihinggapi keraguan sing sampai menguji hubungan kita dengan orang tua misalkan, hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan pasangan, kita mengambil satu keputusan tertentu yang di situ menciptakan sebuah kegaduhan di hati kita sendiri. Pokoknya diliputi keraguan-raguan, nek kepingin yakin, kepingin mantep, tawasul nanggone guru-guru, maca istighfar sing akeh. Pasti oleh jawaban. Insya Allah niku ansal jawaban karena ya seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an yang dijelaskan di sini tadi, kenapa hati orang-orang muslim itu bisa tertipu dengan isu yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Ternyata innamastazallahum syaiton bima kasabu. Hatinya orang-orang mukmin ini dikuasakan kepada setan. Kenapa? Karena adanya dosa-dosa yang pernah dilakukan. Makanya kalau ada banyak sekali keraguan yang sampai di situ menguji satu hubungan kalian dengan orang-orang penting dalam hidup, pasti enten diuji nggih. Wong niku endi sing penting, iku sing diuji pasti. Kayak sampean menganggap hubungan itu penting, hubungan pertemanan misalkan. Karena guru pasangan saiki, hubungan pertemanan itu penting. Terus sampean mengambil sebuah keputusan yang di situ sampai hubungan pertemanan kalian diuji nih di sini. Pada saat itu banyak-banyak baca istighfar.
Nanti sampean menganggap hubungan dengan orang tua penting, pasti juga diuji. Pokoknya semua hal yang penting di dunia ini, sing kita anggap penting, pasti ada ujian di situ. Apakah setelah diuji iman kita tetap berpegang pada Allah, ya? Atau justru ujian itu melepaskan iman kita pada Allah? Nah, di sini sedang dilakukan seleksi oleh siapa? Oleh Allah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Banyak-banyak baca istighfar. Kok wis sampean wis tambah dewasa, tambah ngrasakno. Macam-macam tiang itu macam-macam. Ono sing baginya sing paling penting itu pekerjaan mungkin atau uang. Ini pasti juga diuji hubungannya dengan sesuatu yang dia anggap penting, itu pasti diuji. Ya. Apapun itu. Dan itu satu orang akan berbeda dengan orang yang lain, meskipun langkah yang kita ambil kalau kita orang yang beriman wis ditoto iki ambek Gusti Allah. Ya wis ditoto. Kalau kita ya iku enake wong duwe iman niku nggih. Pokoke nopo wis balik maneh ya apa sih tatanane Gusti Allah. Laukana indana mamatu wa ma kutilu liyaj'alallahu dzalika hasyratan fi qulubihim. Sampai wallahu wa yamit. Ya. Aila takulu artinya jangan mengucapkan engkau kaqaulihim liyaj'ala karena menjadikan siapa Allahu Allah dzalika pada perkara tersebut. Al-qaula artinya pada ucapan tersebut fi akibati amrihim di dalam akibat perkaranya akibati amrihim di dalam akibat perkaranya akibat perkaranya ya Allah ya jangan Allah dzalika alladzina kafaru dijadikan ancaman. Ucapan-ucapan yang mengancam dan ancaman itu didasarkan ke diri kita sendiri. Kalau enggak urgent jangan dilakukan, enggak boleh. Itu bukan akhlaknya orang yang beriman. Ya ja'alallahu dzalika hasyratan pada penyesalan fi qulubihim, hasyratan pada nelongsoy apa ya bahasa Indonesia. Pokoknya nelongsoy kemana nih beda ambek menyesal gitu. Kaya mungkin bahasa psikologi itu saiki ono hasrotan pada korban gaslighting ngono. Itu kan angel ya. Pokoknya iku nelongso sampe tulis nelongso ya kena. Sampeyan paham kan nggih? Nelongso ambek menyesal itu sesuatu yang berbeda kan. Nah, sampeyan tulis nelongso ya kena. Fi qulubihim di dalam hatinya alladzina kafaru wallahu adapun Allah itu yuhyi maha menghidupkan siapa Allah wa yumitu dan maha mematikan siapa Allah fala yamna'u maka tidak bisa mencegah anil mauti dari kematian apa ku'udun meninggalkan perjuangan atau hanya duduk saja. Jadi kalau orang itu diem aja di rumah juga nggak lepas dari celakanya Allah sebenarnya ya. Ya menengahin nang omah terus keluwen ya iso mati kan padha ae. Berikutnya wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Posoan mungkin kegiatannya yang anu mbak nih ono sedikit berbeda ngoten.